Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan video persiapan penerimaan TNI tahun 2022. Kemarin kita sudah membahas di part 1 dan part 2. Sekarang kita akan lanjut ke part 3. Dan di part 3 ini saya akan membahas tentang materi kesegaran jasmani atau tes jasmani ya. Untuk yang di part 2 kemarin kita sudah membahas tes kesehatan. Jadi untuk tes kesehatan kemarin saya sudah menjelaskan harus disiapkan jauh-jauh hari. Sama halnya juga dengan tes jasmani. Tes jasmani juga harus disiapkan jauh-jauh hari. Nggak bisa tes jasmani itu hanya disiapkan dalam waktu 1 bulan atau apalagi cuma 3 minggu atau 2 minggu. Saya yakin pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu di video ini khusus saya akan membahas tentang materi jasmani. Simak selengkapnya. Sebenarnya tes jasmani itu adalah tes yang sangat mudah dan tes yang menyenangkan menurut saya ya. Tapi pada saat pelaksanaannya rupanya itu banyak sekali kasus yang gugur ya. Kenapa mereka banyak yang gugur di tes jasmani? Biasanya ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama karena kurangnya kesiapan mereka pada saat melaksanakan tes jasmani, sehingga mereka mendapatkan hasil yang tidak maksimal atau bisa dibilang hasilnya kurang. Yang kedua karena ketidaktahuan seperti apa materi seleksinya, sehingga pada saat pelaksanaan mereka banyak yang salah, gerakannya salah sehingga tidak dihitung. Alhasil mereka gagal pada saat pelaksanaan tes jasmani. Kita akan membahas di video ini supaya adik-adik siap untuk melaksanakan tes jasmani pada tahun 2022 nanti. Mau tes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, semua materinya saya rasa hampir sama ya. Mungkin untuk TNI Angkatan Darat ada sedikit tambahan 1 materi saja untuk tes jasmani. Tapi yang lainnya semuanya sama materinya, yaitu yang pertama adalah lari 12 menit. Kemudian selanjutnya ada tes sit up, push up, dan pull up. Kemudian ada tes renang dan shuttle run atau lari lingkar 8. Nah itu untuk materi tes jasmani. Untuk pelaksanaannya semua menggunakan waktu ya. Untuk lari waktu yang diambil adalah 12 menit ya. Dalam 12 menit kalian harus lari dan ada standar nilainya, sehingga jangan sampai kalian mendapatkan nilai yang mati. Itu akan membuat kalian gagal. Kemudian untuk sit up, push up, dan pull up akan diambil waktu yaitu 1 menit setiap pelaksanaannya. Sit up-nya 1 menit, push up-nya 1 menit, dan pull up juga sama 1 menit. Kemudian untuk tes renang di sini diambil waktu yang tercepat ya. Jarak yang ditempuh kurang lebih adalah 25 meter. Dan gaya yang digunakan gaya bebas. Bisa gaya dada, gaya atau gaya apa aja, yang penting kalian sampai untuk menempuh jarak 25 meter dan diambil waktu yang tercepat. Kemudian untuk shuttle run sama, shuttle run itu lari lingkar 8, itu yang diambil adalah waktu tercepat juga. Lanjut kita ke tipsnya supaya kalian bisa lulus pada saat pelaksanaan tes jasmani tahun 2022. Yang pertama tips untuk pelaksanaan tes lari. Untuk tes lari waktu yang diambil nanti adalah 12 menit. Nah persiapannya adalah sekarang kan masih bulan 9 ya, masih ada bulan 10, 11, 12 dan Januari. Masih ada kurang lebih 4 bulan. Dan ini waktu yang sangat ideal, waktu yang sangat bagus sekali untuk menyiapkan supaya kalian nanti bisa melaksanakan lari dengan hasil maksimal. Yang pertama adalah di bulan ini, di bulan 9 ya, kalian bisa mulai melatih endurance kalian, melatih ketahanan. Caranya adalah lari dengan menggunakan durasi waktu ya, menggunakan kecepatan standar atau pelan saja, tapi mengambil waktu yang lama. Contoh, yang pertama kalian ambil saja waktu 15 menit ya untuk pelaksanaan pertama. Kalian dengan kecepatan standar, nggak usah terlalu kencang, karena ini untuk melatih daya tahan ya, bukan kecepatan. Kemudian untuk minggu selanjutnya kalian bisa menambah lagi ya, menambah setidaknya 20 menit untuk pelaksanaannya setiap lari ya, dan ditingkatkan mungkin 25 menit sampai 30 menit setiap kali lari. Nah 1 bulan kalian latihan seperti itu, latihan lari ketahanan. Ini untuk mulai membentuk otot-otot kalian, nafas kalian supaya terbiasa ya. Kemudian di bulan berikutnya kalian bisa mulai latihan untuk kecepatan.
Kecepatan di sini kalian bisa contoh kalian ambil lari di lapangan ya. Kalian ambil waktu 12 menit, kalian coba dengan kecepatan maksimal kalian bisa melaksanakan berapa putaran dalam waktu 12 menit tersebut. Kemudian misalkan hari ini 12 menit kalian kuat 2 putaran ya. Untuk besok atau di minggu selanjutnya kalian bisa meningkatkan 2,5 putaran atau 3 putaran. Seperti itu terus sampai semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk lari setidaknya pada saat tes nanti kalian ya minimal mendapatkan 2600 meter dalam 12 menit ya. Kalau bisa lebih dari itu tentu itu lebih bagus lagi. Jangan sampai kalian mendapatkan hasil 2400 ke bawah, karena itu adalah nilai minus ya. Kalian bisa gagal kalau hasilnya seperti itu. Lanjut lagi, untuk bulan ketiga kalian bisa mengkombinasikan latihan yang saya sebutkan tadi, yaitu kalian bisa kombinasikan antara lari ketahanan dan lari kecepatan. Mungkin minggu ini kalian lari ketahanan, minggu selanjutnya kalian bisa berlatih lari kecepatan untuk di bulan yang ketiga sampai pada saat pelaksanaan tes jasmani nanti. Kemudian untuk materi selanjutnya untuk sit up, pull up, dan push up. Nah, ini yang digunakan adalah otot tangan dan otot perut. Untuk melatihnya ya menurut saya kan harus latihan setiap hari. Untuk materi yang ini kalian bisa bebas lah, kalian ngambil waktu kapan aja, pagi, siang, atau sore, kalian bisa melaksanakan di rumah. Karena kalau untuk latihan ketiga materi ini kan nggak perlu jauh-jauh ya, beda dengan lari. Kalau lari kan harus keluar rumah atau di lapangan atau di jalan kalau lari. Sedangkan sit up, push up, dan pull up bisa kalian laksanakan di rumah, sehingga kapan saja kalian bisa melatihnya. Dan untuk sit up, push up, setidaknya pada saat pelaksanaan nanti kalian mendapatkan 35 kali lebih lah untuk nilai amannya. Itu minimal ya, itu minimal. Kalau bisa ya sampai 40 kali untuk sit up dan push up-nya. Dan untuk pull up-nya paling tidak kalian harus mampu sedikitnya 11 kali ya. Ya lebih baik kalau nilai 100. Untuk nilai 100 untuk pull up yaitu 17 kali pelaksanaan. Lanjut untuk renang dan salto run. Untuk renang sebenarnya kemarin sudah saya bahas ya, push untuk renang, kalian bisa lihat di video saya yang kemarin. Lanjut ke tes salto run atau lari lingkar 8. Nah, kalau kalian sudah latihan lari endurance dan kecepatan, saya rasa untuk salto run ini juga nggak ada masalah. Salto run ini adalah lari lingkar 8. Ini untuk melatih ketangkasan. Kalau kalian larinya sudah sering berlatih, pasti untuk salto run juga akan mengikuti, akan bagus juga hasilnya. Nah, itu tadi untuk beberapa tips dari saya untuk tes jasmani. Silakan adik-adik disiapkan dari sekarang, mumpung masih jauh waktunya, siapkan dengan maksimal mulai dari sekarang. Jangan pernah menunda-nunda waktu, jangan malas-malasan di rumah, latihan terus supaya nanti pada saat pelaksanaan tahun 2022 fisik kalian sudah siap dan kalian akan mudah dalam melaksanakannya dan pastinya akan lulus. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya kalian selalu mendapatkan tips dari saya untuk penerimaan TNI tahun 2020 nanti, karena masih ada part selanjutnya untuk pembahasannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.